Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan pembelajaran produktif kreatif dan kewirausahaan. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang materi membuat gambar kerja prototipe produk barang atau jasa. Pertama, pengertian gambar kerja. Gambar kerja adalah suatu teknik penggambaran yang digunakan untuk menjelaskan secara gamblang persyaratan item yang direkayasa. Aktivitas menggambar mesin menghasilkan dokumen gambar yang berfungsi sebagai bahasa atau media untuk menyampaikan ide, gagasan, atau informasi dari para desainer yang mendesain suatu produk kepada para pekerja yang akan membuatnya. Yang kedua, fungsi gambar kerja. Yang A, penyampaian informasi. Gambar kerja berfungsi sebagai bentuk visual awal dari proses perancangan. Dengan adanya gambar kerja, perancangan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan rancangan yang dibuatnya. Yang B, perwujudan pemikiran dalam penyiapan informasi dalam perancangan. Konsep abstrak yang terlintas dalam pikiran diwujudkan dalam bentuk gambar yang nantinya gambar tersebut dianalisis lalu dievaluasi. Proses ini diulang-ulang sehingga dapat dihasilkan gambar-gambar yang sempurna. Yang ketiga, alat dalam gambar kerja. Alat yang diperlukan dalam pembuatan gambar kerja antara lain kertas gambar, pensil, penggaris biasa, penggaris segitiga, jangka, mister sablon, mal, busur, derajat, dan meja gambar. Yang keempat, tahapan dan analisis gambar kerja prototipe produk barang atau jasa. Suatu desain akan diwujudkan oleh seorang desainer ke dalam suatu gambar kerja. Yang A, tahap membuat gambar kerja prototipe produk barang dan jasa. Ada berbagai tahapan yang harus dilakukan oleh seorang desainer produk dalam pembuatan gambar kerja. Salah satu langkah penting dalam proses pembuatan prototipe adalah dengan membangun gambar kerja. Selanjutnya, berikut adalah langkah-langkah membuat gambar kerja sederhana. Yang pertama, buatlah beberapa rancangan atau rancangan dari produk barang yang akan dibuat. Yang kedua, gambarkan ide-ide rancangan tersebut pada sebuah buku atau lembaran kertas dengan menggunakan pensil, spidol, atau ballpoint, dan sebaiknya hindari penggunaan penghapus. Yang ketiga, tariklah garis tipis-tipis terlebih dahulu. Jika ada garis yang dirasa kurang tepat, abaikan saja. Buatlah garis lain pada bidang kertas yang sama. Demikian seterusnya sehingga tampak garis yang tegas dan tebal. Yang keempat, gambarkan ide sebanyak-banyaknya dapat berupa variasi produk, satu produk yang memiliki fungsi sama namun dengan bentuk yang berbeda, produk dengan bentuk yang sama dengan warna dan motif yang berbeda. Kelima, pilih ide terbaik. Keenam, setelah dihasilkan banyak ide dan menggambarkannya dengan sketsa, mulai pertimbangan ide mana yang paling baik, menyenangkan, dan memungkinkan untuk dibuat. Yang ketujuh, langkah selanjutnya perencanaan produk. Langkah ini yaitu membuat perencanaan untuk proses produksi atau proses pembuatan produk tersebut. Tuliskan prosedur dan langkah-langkah pembuatan produk tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami pihak produksi. Yang B, analisis gambar kerja prototipe produk barang dan jasa. Gambar kerja yang baik yaitu gambar kerja yang memiliki persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, cepat. Artinya seorang desainer harus mampu membuat gambar kerja dengan cepat. Kedua, murah. Artinya gambar kerja yang dibuat harus menggunakan biaya yang murah dan efisien, tapi tidak mengurangi kualitasnya. Yang ketiga,
dapat dibuang. Artinya, sebuah gambar kerja harus bisa dibuang. Jadi, jangan membuat lembar kerja dari bahan yang tak dapat dibuang. Yang keempat, resolusi rendah. Artinya, gambar kerja suatu prototipe harus disajikan dalam resolusi rendah karena gambar kerja merupakan rancangan sederhana suatu prototipe. Yang kelima, ambigu. Artinya, memang gambar kerja suatu prototipe dibuat ambigu agar dapat dipresentasikan pada segala sisi. Hal ini dimaksudkan agar peluang penyempurnaan bisa tetap terbuka. Yang keenam, bersifat menyarankan bukan menetapkan. Artinya, karena bersifat ambigu, maka gambar kerja prototipe harus bersifat menyarankan agar interpretasi atas prototipe tersebut tetap terbuka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dipahami dan diperhatikan, dan kita akan lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.